Jadi itu soalnya tuh. Sehingga satu waktu kalau saya bilang saya seorang environmentalist, saya mau menuntut hak pohon untuk jadi warga negara. Lalu pemerintah bilang, menurut Undang-Undang Haluan Ideologi Negara, pohon bukan warga negara. Karena itu pikiran Rocky Gerung sebagai narasumber adalah salah. Karena itu dia mesti ditangkap karena menghina ideologi Pancasila. Maka saya berubah jadi dari narasumber jadi narapidana itu. Hanya karena kedunguan penafsiran tentang ide itu evolve dan tumbuh. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Anda menyebut tadi Chomsky, Noam Chomsky itu. Itu persis di dalam pikiran Chomsky. Saya mau terangkan apa yang Anda tanyakan tadi. Noam Chomsky menulis buku yang judulnya Manufacturing Consent itu. Jadi kesadaran kita itu dimanufaktur, difabrikasi itu. Nah, kalau negara punya ideologi, maka negara akan memfabrikasi pikiran kita itu. Artinya tidak ada produk alternatif selain produk yang dihasilkan oleh negara. Sama seperti nggak boleh ada mobil lain selain SMK karena itu mobil nasional. Itu ideologi bekerja seperti itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi di dalam demokrasi tidak boleh ada fabrikasi. Karena kemerdekaan berpikir itulah yang menghidupkan politik di dalam demokrasi. Kalau kita pakai istilah lain misalnya, kalau negara berideologi itu sama seperti saya bikin pesta, saya bikin undangan, lalu saya kasih dress code di situ tuh. Datang ke pesta saya, pakai baju putih merah gitu. Itu dress code. Jadi orang yang nggak pakai putih merah itu akan tersisi di dalam pesta. Nah, ideologi negara bisa seperti itu. Padahal demokrasi itu bukan dress code, tapi cross dressing. Itu bedanya tuh. Boleh saya campur warna merah dengan batik, boleh saya pakai jeans dengan batik. Demokrasi begitu. Kulturnya tuh cross dressing, bukan dress code. Ini soalnya tuh. Nah, begitu dia ada dress code, maka berlakulah prinsip Noam Chomsky tadi, manufacturing consent. Busana kita dimanufaktur untuk hanya boleh pakai satu warna, sama seperti Cina itu warnanya cuma biru dan itu aja. Baju yang diresmikan dulu ketika Mao Zedong berkuasa, lepas dari kekurangan bahan sandang waktu itu. Tapi saya mau ingatkan itu pada pemerintah terutama, atau satu-satunya pada pemerintah aja, bahwa kita menganut prinsip demokrasi sekali lagi, di mana orang boleh berpikir apa aja di luar Pancasila. Ya sibuk, boleh juga di luar Pancasila. Berbahaya nggak berbahaya. Yang berbahaya kalau pikiran di luar Pancasila itu diselenggarakan dengan kekerasan, berhadapan dengan hukum, kan itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi, setiap ideologisasi itu akan menghasilkan dress code. Dan itu buruk untuk pesta yang berasaskan demokrasi. Itu poinnya. Yap. Dan keberagaman dalam ideologi tertutup tidak ditolerir karena kepatuhan total masyarakat menjadi tujuan. Tidak hanya itu, mereka benar-benar anti kebenekaan kita. Itulah yang muncul dengan berbagai persoalan SARA akhir-akhir ini. Di sisi lain, para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan diri mereka sebagai pembawa self-fulfilling prophecy, para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Saya mulai dengan pilihan kita. Pilihan kita tadi saya berulang kali terangkan. Kita memilih demokrasi dengan konsekuensi presiden berganti setiap 5 tahun. Karena itu ada kampanye.
Jadi apa yang mau kita jadikan pegangan kalau setiap 5 tahun presiden punya program berdasarkan dia menang di dalam pemilihan umum sehingga dia menjalankan program itu. Bahkan dia nggak perlu Pancasila sebagai aturan undang-undang. Kan dalam kampanye nanti dia akan diuji Pancasilais apa tidak itu. Ya sudah. Jadi janji dia akan dibatalkan nanti 5 tahun, atau kalau dia melakukan sesuatu yang melanggar janjinya dibatalkan sebelum 5 tahun. Jadi nggak perlu ada ideologi. Yang perlu berideologi adalah tadi partai politik gitu. Ada ideologi Islam, oke. Karena bagi PKS misalnya penjabaran dari keadilan sosial lain dengan penjabaran dari PDIP. Ya udah sama-sama menjabarkan itu, tapi jangan dipaksakan sesuatu penjabaran itu berdasarkan apa yang diundangkan hari ini, yaitu dalam Pancasila. Jadi semua kita balik pada konsekuensi berdemokrasi. Tidak boleh ada satu ideologi yang ditunggalkan, yang menjadi ideologi state ideology. Jadi itu soalnya. Nah, kalau saya sedikit balik lagi pada filosofinya. Dulu zaman Pak Harto, kalau kita menyebut apa sih Pancasila? Pancasila adalah ideologi yang anti komunis, anti liberal gitu. Jadi ideologi dari Pancasila sebagai ideologi adalah ideologi yang anti ideologi. Karena Pancasila sendiri nggak bisa runtut sebagai ideologi karena ada kontradiksi di dalam sila-silanya tuh. Ideologi itu harus koheren. Saya coba tunjukkan ya kontradiksi di dalam sila-sila itu. Sila keempat kita itu demokrasi. Sila pertama adalah ketuhanan. Karena itu akan disosialisasikan nanti. Semua orang Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa. Terus kalau ada anak yang kritis dia tanya, demokrasi boleh nggak tidak bertuhan? Ya boleh. Nanti kontradiksi kan? Sila pertama paksakan ketuhanan, sila keempat bilang boleh nggak bertuhan. Karena demokrasi. Kejahatan nggak? Itu bukan kejahatan. Dosa, ya dosa, tapi dia bukan kejahatan. Lain kalau ideologi itu dibikin utuh, maka yang sila pertama tidak boleh bertentangan dengan sila keempat. Karena itu saya mau terangkan dari awal, Pancasila itu bukan ideologi, tapi kumpulan pikiran ideologis. Itu soalnya. Kan Pancasila itu kan kompilasi dari pikiran dunia, karena Soekarno membaca Marxisme, Soekarno membaca Sun Yat-sen, nasionalisme, Soekarno pasti membaca pikiran-pikiran Eropa, sosialisme pada waktu itu. Jadi kalau kita bilang Pancasila itu satu ideologi yang utuh, itu omong kosong. Karena justru dia kompilasi dari berbagai macam pikiran dunia itu. Jadi kalau dibilang berguna, ya berguna sebagai kompilasi, bukan sebagai satu framework yang selesai, yang mengatur psikologi manusia, mengatur arah ekonomi, mengatur arah politik, kan nggak mungkin. Jadi ini kesulitannya di situ. Yang kedua, masih dalam usaha untuk menerangkan kontradiksi di dalam pengertian haluan ideologi itu. Kalau undang-undang itu bunyinya haluan ideologi Pancasila, maka mesti dicari keterangan bahwa undang-undang dasar kita mengatakan Pancasila itu adalah ideologi negara. Di mana? Nggak ada satu istilah pun di dalam undang-undang dasar yang mengatakan bahwa Pancasila itu adalah ideologi negara. Lalu orang bilang, ya itu kan sinonim dengan dasar negara. Lain, konsekuensinya lain. Menyebut dasar dan menyebut ideologi negara itu lain. Jadi kalau Pancasila mau dijadikan ideologi negara, mesti sidang MPR dulu buat merubah pengertian itu. Karena konstitusi cuma bilang itu dasar, bukan ideologi. Apalagi disebut haluan. Dua kali penegasan haluan ideologi. Itu bahaya banget kan. Jadi itu soalnya tuh. Nah, kekonyolan yang lain adalah nanti orang akan tanya, apa perbuatan yang Pancasilais? Padahal Presiden waktu kampanye mengarahkan 2024 misalnya semua orang akan kampanye dengan idenya masing-masing. Jadi keragaman kita itu justru dibatalkan oleh penyelenggara negara yang alat-alat berpikirnya itu serampangan, berantakan jadinya. Upaya untuk merapikan perbedaan melalui undang-undang yang disebut haluan ideologi Pancasila. Ini soal yang menjengkelkan. Mungkin lebih baik nanti ada undang-undang. Ini kan tiba-tiba pemerintah punya inisiatif, tiba-tiba DPR punya inisiatif, hanya untuk menghindari dari
pembicaraan tentang keadilan sosial, gitu. Muncul undang-undang ini, undang-undang itu tuh. Satu waktu akan ada undang-undang cara menyiram air keras yang bersifat Pancasilais. Nah itu kekonyolannya bakal begitu. Karena nggak ada kerja, nggak ada orang yang berupaya untuk kalau punya undang-undang buka ke publik, debatkan supaya keketatan konsep dibicarakan, asal usul historisnya, genealoginya segala macam. Ini diam-diam tiba-tiba muncul. Di situ orang curiga bahwa ada apa sebetulnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan maklumat menyikapi rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang akan segera dibahas di DPR. Dalam maklumat yang diterbitkan dan ditandatangani Wakil Ketua Umum, Sekjen, dan 34 pengurus Provinsi MUI menuliskan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila karena tidak mencantumkan TAP MPRS tentang pembubaran PKI. Hal ini bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang memilukan. Dengan kata lain, bisa dianggap setuju terhadap pengkhianatan bangsa. Maka MUI menghimbau umat Islam Indonesia bersatu menolak paham komunisme bila pemerintah abai terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila tersebut. Dalam pikiran yang sama. Karena saya anggap Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu kumpulan ide. Dalam demokrasi, ide itu harus dibiarkan tumbuh. Nah, sekali ide itu diresmikan melalui undang-undang, dia menjadi alat politik. Itu soalnya. Nah, kita lihat misalnya di dunia, dulu kita tahu yang namanya partai buruh, itu metode perjuangannya adalah class struggle, perjuangan kelas. Partai buruh Inggris itu dia rubah anggaran dasarnya, menghilangkan istilah perjuangan kelas, karena udah nggak sesuai dengan zaman. Kenapa? Karena untuk memperjuangkan buruh itu orang bertengkar di parlemen, bukan lagi dengan berkelahi di jalan. Jadi berpindah diskursus itu, diubah. Demikian juga Marxisme dulu itu bukan ideologi, itu adalah alam pikiran filosofi. Tapi kemudian oleh Lenin di Uni Soviet dijadikan ideologi negara. Lenin menjadikan Marxisme state ideologi dengan mengubah Marxisme menjadi Leninisme. Penggantinya Stalin melakukan deleninisasi, dihapus lagi pengertian Lenin tentang Marxisme. Yang berlaku adalah Stalinisme. Begitu terus-menerus perubahannya tuh. Jadi ideologi yang diresmikan itu justru menutup kemampuan kita untuk berpikir imajinatif. Itu duduk perkaranya tuh. Nah, karena itu kita harus teguh mengatakan di dalam demokrasi presiden itu berdiri di antara rakyat yang berbeda. Jadi jangan rakyat disamakan dalam satu kotak yang namanya Pancasila. Kalau ada rakyat berpikir untuk Islam adalah ideologi saya, oke, itu pikiran dia, pikiran partai. Ada yang Kristen adalah ideologi saya. Kalau saya misalnya, saya bilang, ideologi saya sebagai pribadi adalah environmentalism. Lalu saya tagih, di mana Pancasila menjamin bahwa ideologi saya environmentalism? Orang akan bilang, Soekarno nggak pernah bicara tentang environmentalism. Iya, karena ide tentang lingkungan pada waktu zaman Soekarno belum masuk dalam percakapan dunia. Tapi kalau Anda bilang sekarang itu bahwa environmentalism itu bukan ideologi, ya milenial semua akan marah pada Anda. Karena semua orang sekarang ingin memprotek lingkungan. Bahkan ingin memasukkan pohon sebagai warga negara. Itu udah ada dalam pikiran pembicaraan tentang konsep ide itu. Jadi itu soalnya tuh. Sehingga satu waktu kalau saya bilang, saya seorang environmentalis, saya mau menuntut hak pohon untuk jadi warga negara. Lalu pemerintah bilang, menurut Undang-Undang Haluan Ideologi Negara, pohon bukan warga negara. Karena itu pikiran Rocky Gerung sebagai narasumber adalah salah. Karena itu dia mesti ditangkap karena menghina ideologi Pancasila. Maka saya berubah jadi dari narasumber jadi narapidana itu. Hanya karena kedunguan penafsiran tentang ide itu evolve dan tumbuh. Jadi sekali lagi, menganut demokrasi artinya membiarkan pikiran tumbuh berbeda. Jangan diofisialkan melalui undang-undang yang judulnya kacau. Haluan ideologi. Ideologi itu adalah haluan itu. Nah, karena itu saya ingin agar supaya Pancasila biarkan dia tumbuh sebagai diskurs kebudayaan. Jadikan dia sebagai ide, bukan ideologi. Ide penuntun, bukan ide pengatur. Saya kira itu poinnya, dan saya senang karena kita bisa bicara bebas di sini dengan fasilitas Forum Tanah Air.
Dan mudah-mudahan Forum Tanah Air bisa berubah menjadi Partai Forum Tanah Air. Ideologinya environmentalist. Oke, karena tanah dan air gitu ya. Tanah air itu environmentalist ya. Yang didukung presiden, yang didukung presiden, teman-teman saya di sana, Tata, Helmi, segala macam yang berupaya untuk merapatkan kemampuan kita berpikir melalui forum ini setelah mengambil inisiatif yang baik. Ini lebih penting daripada pembahasan di DPR tentang Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.